kecodot utang ngotot nyaure awak tuku utang ning pasar Jagur nagih utang we adi blokir ana ora ngerti sing model ngoten iki oh ya apa iki ya melu biasanya sing bape ping nagih utang we ade di blokir dolan ning sawah adus ning kali kayu nongko digawe lemari Gusti gagalan sregep ngaji oke rondo sing njaluk dirabi tapi Gusti tak ora wani sing nguntal jenenge suci Bapak Mandiane siapa ya? Bapak Mandiane siapa ini? Mas Hadi, uangnya sini. Mas Hadi. Oh hilang. Kampung asal ngundang Gus Nita, ketua panitiane Mas Hadi lumayan gagah. Ono gajah atus ning balik. Najan gagah manuke senjata tengok ini masih tuku bawang kleru merica wis kepacut sayang mau dianggap Semarang kaline budak sing disayang matane banyak terjadi gitu kota besar. Ya, jadi bapak sing ayu-ayu iki. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas dedek, raine glowing tungkae. Satu ala Nabi Muhammad. Yang Fatayat beri ada Fatayat, ada Muslimah. Ini nanti judulnya Fatayat karo Muslimah. Oh itu begitu. Sego berkat rasanya nikmat, sego gandum sayure asem. Beda Fatayat karo Muslimat. Fatayat parfum Muslimat balsem. Ini fresh care, si aku bilang kain pakai sini mau sewu, tapi ya Allah, gelap, ini aku gelap, cari, gelap, ya Allah, sewu, ini kotang sesari kotang, oh so yo. Delok munyuk kebun binatang sawine 100.000. Pengajian delok kiai viral infake 2.000. Berarti larang kiai nopo munyuk. Oh, jenengan wis ngajari kiai nopo munyuk. Ngomong munyuk. Iki lho tak tambahin. Iki lho sedekah iki 2.000. Ambune kotang ya Allah. Sing jadi roh dan orang sebenarnya ini loh pas itu aku nyumbang gitu ngatus mau arane kurang cangkemmu rongeng Ya Allah, ya Allah. Pak Sugi. Sugi di Manggurawe. Yang saya beli orang. Nilai Sugi apal Pancasila kayak kurang saya. Ya lebih. Acara selanjutnya pembacaan Pancasila dari Sugi.
Terus kita kayak mikir ini, ada Saudi. Namamu siapa pemiliknya? Ahmad Saudi. Ahmad Saudi. Saudi katanya apa? Saud itu apa artinya? Sakit, bahagia kan? Kumismu jijimen loh. Ini kerok kan loh. Umurmu berapa? Umurnya dewe lali ya goblok menang jadi. Umurnya pira? Suke. Umurnya dewe lali. Itu gaksa. Terus lima orang itu tua biaya. Mula pengen ganteng gitu, kumis itu Alkon satu minal fitroh piono limo, siji hitam, loro ngetok kuku, telu nyukur kumis, papat mencabut bulu ketiak. Jadi ibu begini mulai macul turu, cabut kelek. Sunnah Rasul. Sing nomor 5 mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur dewe. Coba goreng salon. Masudi dari salon. Goreng apa Masudi? Dari Cirebon. Goreng apa? Apa Pancasila ora? Awakmu mbok Pancasila wong sak limbane kabeh nek duwe iki. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan. Tarik nafas panjang-panjang, tahan selalu jangan dikeluarkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan bagi para janda. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu Di. Pertanyaannya adalah burung garudanya cewek apa cowok? Udah deh. Burung garudanya cewek apa cowok? Cowok kan burung goblok. Ya, sila kelima tadi apa Di? Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pertanyaan ini, aku tuh nang amplopan sama panitia. Tapi yang jalur duit itu berarti adil apa orang? Saya kapan Di? Pulang kayak gitu orang saya udah apa? Jadi semua perubahanmu ya gak serak ya. Jadi apa Di? Aduh, jangan umur tuh. Burung garuda tuh. Gimana kok? Program tugas sembako. Mas Sudi pekerjaan apa? Tukang kayu. Oh, tukang kayu. Tambahi. Koin Pak Musa cerewet. Oh, Tara. Itulah dari tukang kayu itu sebenarnya dibayar berapa? 70. 70. Kowe rumah di TV apa ora?
Ora tak kok. Enggak ada. Kowe yang mah disambi apa? Mboten. Ya tuku dhewe. Harus bapakmu iki. Kudu bicara. Kampung. Ya Allah ya adil, ku kok yang ini payu. Itu bilang ke saya itu. Itu dari pulau Gus. Ayo. Sakit Gus. Sah. Moga-moga saya berwasiat Mas Ahmad Suudi ini orang baik, betul? Saya berwasiat tolong Mas Suudi jangan dikubur sebelum mati ya. Ya Allah, bilang ke Suudi malam hari ini ya Allah. Nah, belajar dia di sini 5 menit deh sampai jam setengah kali. Aku wong loro kan, kalau aku loro macam loro jam loro. Lha aku ngerti lanang. Rodo Gus, wonten. Kita masih sedih. Ya Nabi Muhammad. Ya, karena jangan berat jelas kalau ada cinta. Apa hati aku suki hati. Santai aja nih. Aku ini tanggal 11 Oktober diundang Pak Jokowi ngaji di Investor BRI Summit 2022 di JCC. Saya memakai ceramahku Presiden, Menteri, Pengusaha dalam dan luar negeri. Aku ngaji itu meniti sangoni 150 juta. Ilaning bade alih. Urung sangoni dirampok karo suhu. Apa dia? Aku ini ngaji di Pasuruan, sama jamaah tak kena duit telung aku saya mulai wong setruk. Kalau langsung lihat di sini mau main komplit, benar kali benar terputus. Wa inna ahadakum layak malu nabi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa baina illa diraun fayasbitu alaihi kitab. Fayamaluna bi amali ahlinnar fayadkhuluha, dan akan ada di antara kalian orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga sehingga jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta saja, tapi catatan takdir merubah hidupnya, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka fayadkhuluha, dan Allah masukkannya ke dalam neraka. Ini peringatan bagi orang yang merasa amalnya banyak. Hati-hati. Tapi hadisnya diteruskan, wa inna ahadakum layak malu nabi amali ahlinnar hatta yakuna bainahu wa baina ila diraun fayasbitu alaihi kitab fayak malu nabi amali ahli jannah fayadkhuluha. Tapi juga akan ada di antara kalian orang yang awalnya melakukan amalan-amalan penduduk neraka sehingga jarak dia dengan neraka tinggal 1 meter saja. Panasnya neraka sudah dilihat oleh matanya, tapi apa yang terjadi? Allah merubah catatan takdirnya, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Contohnya sini, ada sahabat Nabi namanya Husairin bin Abdul Azhar. Ini sebenarnya bukan sahabat, ini orang kafir tapi cinta dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, I love you full. Apa kata Nabi? Ya udah, kalau kamu mencintai aku, kamu syahadat. Syahadat di hadapan Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dia bertanya, Nabi, apakah saya harus sholat? Tidak. Kenapa? Urung wayahe. Makanya Suudi tak kandani, serajin-rajin kamu tolong Jumatan cukup sekali, hari Jumat tok, jangan tiap hari. Ya, dikalingan Pak. Ceritanya Gus Dur Islamnya tiang Cina. Itu lucu meneh. Gus Dur Islamnya tiang Cina. Bagi sahabat ke Cina ini takon, Gus kula kedah pripun? Salat kono. Kula dereng saged Gus, kowe salat ning mburi imam. Sakola pola imam, kowe melu. Imam ngadeg, kowe ngadeg, imam rukuk, kowe rukuk, imam sujud, kowe sujud.
Begitu sholat tenang Pak, cinone sholat yang burine imam. Begitu sholat, imamnya ngadep, cinone ngadep. Imamnya ruko, cinone ruko. Begitu sujud, masalah. Kenapa? Kakinya imam nggak bisa ditekuk. Akhirnya mancal nggak sih cino. Lah cinone lah mikir, oh sholat ini pancal. Lah cinone akhirnya mancal burine. Ini dia rekomendasi. Ini lah sih dipancal kok ngeduro. Wong ngeduro iso. Lanjut deh. Begitu rakaat kedua, cinone nyuwun sewu medurane niku mikir. Jarene wong Cina iki ora sunat, dirokok sambil. Lah Cinane mikir, oh wong salat iki rokok-rokok. Rokok sambil imame. Kowe kadang mikir, wong kaya Gusdur iku asal kita sing ndi? Maca yo ora tau ndelok yo ora iso. Tapi wong kok pintere kaya Gusdur iki lho. Mila teng donya niku wong sing mripate ra iso ndelok, atine padhang iki mung loro, Pak. Satu Gusdur, nomor 2 si buta dari Gua Hantu. Jenengan kerso, sing digendong kali si buta dari Gua Hantu jenenge sapa? Ahmad Suudi. Ora apa-apa 300.000. Akhirnya apa? Nabi Muhammad bilang sama Husairin, Husairin, ini belum waktunya sholat, kamu gak usah sholat. Terus baginda mau kemana? Saya mau perang fisabilillah bersama para sahabat dan mujahid yang lain. Berkenankah engkau untuk mengikuti peperangan kami, wahai Husairin? Husairin jawab, siap Nabi, saya ikut perang. Anda tahu Bapak Ibu? Akhirnya Husairin perang, di tengah peperangan Husairin mati. Ini para sahabat semuanya berdebat. Bagaimana dengan Husairin? Dia belum sempat sholat, belum sempat sujud, belum sempat rukuk. Ikut perang sekali langsung mati. Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Muhammad, Husairin bin Abdul Azhar walahul jannah. Baginya adalah surga. Masya Allah. Belum sempat sholat, masuk Islam belum sampai 24 jam. Jidatnya belum sampai sholat. Dia belum merasakan rukuk dan sujud, Pak. Takdir mencatat Husairin bin Abdul Azhar masuk surga. Masuk pulau nomor. Anda yang merasa banyak amal, hati-hati. Fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa sok suci. Huwa a'lamu bimanit taqwa. Dia Allah yang paling tahu siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Tapi sebaliknya, bagi orang yang banyak dosa, Allah ingatkan dalam surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Kenapa? Innahu huwal ghafurur rahim. Saya ingat betul, saya sholat bersama para PSK pertama kali tahun 99-2000. Malam Jumat pertama saya datang diloke karo premane Sarkem. Ulun kok sarungan. Karena waktu itu saya masuk lokalisasi pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah. Malam Jumat kedua saya datang lagi, diawasi sama preman. Malam Jumat ketiga saya mau dibunuh sama preman Sarkem, namanya Gunardi Joko Lupito Gunjek, preman paling besar di Jogja. Malam ketujuh saya sholat di musola tengah Sarkem, MTS. Begitu saya sholat, ada 5 PSK mengikuti saya dari belakang. Saya pikir mereka mau ngapain, ternyata nungguin saya sholat, Pak. Begitu saya sholat, mereka duduk di belakang saya dengan pakaian dinasnya masing-masing. Saya waktu itu kemeringat, saya khawatir jangan-jangan diperkosa. Padahal nggak diperkosa, maaf. Sopo Suudi. Saya sholat, Pak. Allahu Akbar. Ingat betul, mbak PSK 5 orang ini menunggu saya di belakang saya. Karena saya tahu di belakang saya ada PSK. Bacaan sholat yang biasanya saya baca sin, saya baca jahar, saya baca grif. Saya ingat betul waktu itu yang saya baca adalah surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila.
mbak-mbak PSK di belakang saya pas mendengar saya baca Quran mereka menangis. 5 PSK nangis. Aku batin lonte kok perlu ngaji nangis. Sehingga kemudian apa? Rakaat kedua ternyata penutup dari surat Al-Muzammil itu apik banget. Wastaghfirullah, 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 innallaha ghafurur rahim. Rakaat kedua saya ikut-ikutan nangis. Kenapa saya nangis? Apakah karena saya ingat dosa? Enggak, aku gengsi, lonte nangis masa aku orang. Dan ternyata itu jadi jalan hidayah, Pak. Itulah awal mula saya diterima pengajian di lokalisasi. Setelah sholat saya berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Waktu itu saya tengok ke belakang, wow, proses ini. Aku pertama kali bilang, kuku, ya Allah, Pak Kiai tolong nggak saya ikut, Pak. Bahaya. Nanti saya khawatir Pak Kiai mau masuk, nggak mau keluar Pak Kiai. Akhirnya mbak-mbak PSK begini sama saya, Mas, manggil saya Mas waktu itu. Usia saya baru 19 tahun. Jadi perkenalan saya dengan PSK usia saya 19 tahun. Mas, sampean itu wong kentir. Loh kenapa Mbak? Ngaji kok nenggon koyong ini kepiye? Saya bilang waktu itu. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Sunan Derajat di Lamongan. Beliau mengatakan apa? Wene ono ademan marang wong wudo, wene ono tongkat marang wong wudo. Saya terjemahkan dalam bahasa saya apa Bu? Menyalakan lampu di tempat yang gelap, menyapu di tempat yang kotor. Saya bilang sama mereka, Mbak, sebaik-baiknya tempat ada buruknya dan seburuk-buruknya tempat pasti ada baiknya. Tempat yang dianggap baik apa Pak? Masjid. Itu saja ada buruknya. Apa buktinya? Sandal oke sing hilang. Tapi insya Allah malam hari ini nggak ada masjid yang kehilangan sandal. Kenapa? Malingnya ada di sini Pak. Ora apa-apa 300.000. Waktu itu mbak-mbak tanya, Gus, layak kok bagi kamu untuk ikut pengajian? Saya jawab, Mbak, orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Saat itu kemudian pengajian pertama saya ingatkan, saya waktu itu Pak, untuk makan saja Pak dan Ramil saya nggak punya uang. Tapi saya bilang sama mbak-mbak PSK, kalau kalian mau pengajian di sini, semua biaya yang keluar akibat pengajian saya yang nanggung. Padahal waktu itu profesi saya baru narik becak. Saya untuk mencukupi biaya kuliah untuk saya waktu itu, saya narik becak. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya bocah-bocah bate alit ngerti nih. Nggak ada orang sukses kecuali melalui banyak proses. Ingat anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Saya narik becak 6 bulan Pak. Saya itu latihan sabar dari abang becak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Bagaimana tidak? Nunggu penumpang orang teko becaknya tumpah itu. Aku tahu becaknya tabrak mobil tinggi remuk, aku orang Sudan. Aku nyanyi lagu India. Matane, 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 remuk becaknya. Akhirnya pengajian pertama kali saya ingat Kiai yang datang 35 PSK dengan pakaian dinas masing-masing. Dengalah aku ngaji gitu, malah digodoni karo mbak-mbak PSK. Gus Miftah. Ya Allah. Aku dong ini umurku 19 tahun Kak, aku ketemu karo lonte. Apa mengerti lonte ini pekerjaannya apa? Bakul kroto. Apa iki kroto? Pakan manuk. Manuk iki sapa? Suudi. Intinya apa? Dari hadis tadi itu. Anda yang merasa banyak amal, merasa suci, merasa baik, hati-hati. Sewaktu-waktu Allah bisa mencabut hidayah darimu kalau kamu tidak menjaganya. Tapi bagi Anda yang merasa banyak dosa, optimislah. Kenapa? Bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi yakinlah ampunan dan pintu maghfirah dari Allah lebih luas dibandingkan lautan. Jangan pernah menghina pendosa, seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Itulah alasan kenapa Gus Miftah dapat julukan presiden para pendosa. Rakyatnya sopo? Suudi. Sudah jam 2:30 pengajian selesai. Itu
aku wis mumet, duitku wis dijaluk karo Suudi. Kok ngajari ra ikhlas cangkemmu yui. Apa ya ikhlas ngomong awakmu, ingat ikhlas itu seperti keset injak-injak tetap welcome. Kajian kopi siji kalau ngatus. Mau kasih ropi yang dulu pengajian rambut. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi. Aku juga gue rasa terlalu semangat, amplopku nggak jelas. Gue diambil panitia diterima, kira orang diambil Mas Hadi di WA. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha Allahumma rzuqna istiqamah Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah Allahumma rzuqna ziyaratal makkah wal madinah Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah Allahumma rzuqna bi qalbi quwwah Allahumma rzuqna bi qalbi barakah Allahumma rzuqna bi qalbi karamah Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillah.